Keok lawan Cina, Bahrain menangis di kandang sendiri. Meski sudah dibantu wasit melalui tambahan waktu hingga menit 99 lagi, Bahrain harus menelan kenyataan pahit di hadapan pendukung sendiri. Hasil Bahrain versus Cina berkesudahan dengan skor 0-1 berkat gol yang dicetak Zhang Yuning. Padahal Bahrain tampil begitu dominan di babak pertama dengan nyaris 70% lebih penguasaan bola. Tim tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal babak pertama. Bahkan Bahrain mampu menciptakan peluang melalui sepak pojok pada menit 4, namun masih belum mampu berbuah gol. Tak ingin terus tertekan, Cina sesekali membalas serangan Bahrain dan menciptakan peluang. Kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama. Namun rapatnya pertahanan Cina dan Bahrain membuat kedua tim kesulitan memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Hal serupa juga terjadi di babak kedua. Bahrain yang berupaya keras mencetak gol pembuka tak mampu menembus tembok pertahanan Cina. Bahrain maupun Cina gagal mengonversikan peluang yang menjadi gol. Bahrain akhirnya berhasil memecah kebuntuan melalui Ali Haram jelang laga usai. Namun sayang gol tersebut dianulir wasit. Petaka justru menimpa tim tuan rumah pada menit 91. Zhang Yuning jadi penyelamat Cina melalui golnya sekaligus mengamankan 3 poin. Petaka bagi skuad Bahrain, Walid Al-Hayam mendapat kartu merah karena pelanggaran keras di menit 99. Bahrain dan Tiongkok ini pun harus puas usai meraih hasil akhir 0-1. Seberapa puas kalian melihat kekalahan Bahrain? Tulis di kolom komentar. Hasil pertandingan Bahrain versus Cina otomatis membuat peluang timnas Indonesia untuk terus meringsek ke posisi atas cukup sulit, namun kita tetap optimis karena peluang masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Taeyong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Inilah harga pasaran Justin Matthew menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain berdarah Indonesia ini dikabarkan kepincut mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, lini serang timnas Indonesia masih tumpul dalam beberapa laga yang dijalani. Untuk itu, pada laga-laga selanjutnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang lebih tajam. Menariknya, belum lama ini muncul nama Justin Matthew yang seakan siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini bermula saat Justin Matthew menunjukkan momen dirinya berada dalam pesawat dengan menyertakan emotikon bendera Belanda yang diberi tanda panah menuju bendera Indonesia. Melihat kode tersebut, pencinta sepak bola tanah air pun sangat antusias menyambut datangnya sang pemain. Terlebih Justin Matthew memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni. Justin Matthew merupakan pemain kelahiran Goirle, Belanda, 12 April 1996. Posisi utamanya adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga biasa ditempatkan sebagai pemain sayap maupun striker saat tim mengalami deadlock. Dari segi pengalaman, Justin Matthew sudah sangat kenyang. Tercatat, ia pernah bermain di beberapa kompetisi di Eropa mulai dari Liga Belanda, Liga Kroasia, hingga kini bermain untuk FC Noah di Liga Armenia. Bahkan, ia pernah menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda pada 2013 hingga 2014 bersama Willem II. Sebagai seorang pemain pos penyerangan, pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki statistik yang cukup mumpuni. Total, Justin Matthew telah memainkan 298 laga bersama semua klub yang dibelanya dengan torehan 59 gol dan 43 assist.
Catatan terbaiknya saat bermain untuk tim top OSS di Liga 2 Belanda. Selama di tim tersebut, Justin Mathieu berhasil mencetak 31 gol dan 22 assist dalam 130 pertandingan. Terbaru, calon pemain timnas Indonesia ini juga mencetak 4 gol dan 7 assist dalam 35 laga di musim debutnya bersama FC Noah. Meski memiliki statistik yang cukup apik, harga pasaran Justin Mathieu terbilang murah, yakni hanya 4,78 miliar rupiah saja. Harga pasar tertingginya berada di angka 6,95 miliar rupiah yang sempat ia raih pada saat ia bermain untuk HNK Gorica pada 2019 lalu dan Top OSS pada 2022 lalu. Bagaimana menurut kalian? Kelvin Verdonk solid, bek timnas Indonesia dipuji media Belanda. Kelvin Verdonk makin nyaman mengunci posisi kiri NEC Nijmegen. Dalam 3 pertandingan Liga Belanda, Verdonk selalu jadi andalan pelatih Rogier Meijer. Terakhir, pada laga pekan ketiga dia sukses membawa timnya mengalahkan PSV Zwolle pada laga yang digelar di Goffert Stadion. Sempat diterpa rumor kepindahan dari Nijmegen, sang pemain membuktikan kesetiaannya bersama timnya tersebut. Dia disebut sebagai aset klub meski kontraknya baru akan berakhir tahun depan. Media asal Belanda, Forza NEC, memberikan sorotan khusus pada Kelvin Verdonk. Mereka menilai bahwa penampilan Verdonk jadi salah satu yang paling stabil untuk mengisi pos bek kiri. Hal ini membuat pelatih Meijer tidak ragu memberikan tempat utama untuk sang pemain. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Meijer musim lalu. Mungkin berharap dapat melakukan transfer di musim panas ini, tulis laporan Forza NEC. Sebelumnya, spekulasi kepindahan bek timnas Indonesia ini sempat muncul. Pasalnya, dia sempat menolak proposal perpanjangan kontrak bersama Nijmegen. Namun, berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugasnya di sana dan belum memikirkan tawaran lain. Pekan ini dia mengindikasikan bahwa dia berharap untuk tetap bersama NEC. Hal tersebut juga baik untuk Nijmegen, lanjut media tersebut. Salah satu keunggulan Verdonk adalah aksinya yang sering membantu sektor penyerangan. Beberapa kali dia bisa memberikan solusi saat Nijmegen dalam kesulitan menciptakan peluang. Hal ini yang jadi keunggulannya dan Nijmegen membutuhkan sosok tersebut. Secara khusus, kualitasnya dalam membangun serangan sangatlah penting. Terutama selama Philip Sandler belum pulih dari cederanya, tutupnya. Diasingkan timnas Indonesia, Elkan Bagot dapat pesan penting dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali buka suara soal nasib Elkan Bagot yang kini diabaikan oleh timnas Indonesia. Seperti diketahui, bek 21 tahun itu tak kunjung dilirik pelatih Shin Tae-yong sejak diduga menolak panggilan membela timnas U23 Indonesia pada playoff Olimpiade 2024, Juni-Mei lalu. Elkan sudah melewatkan 2 FIFA Matchday beruntun, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, timnas Indonesia saat ini sedang butuh suntikan bek tengah menyusul absennya Jordi Amat, cedera. Alih-alih memanggil Elkan, Shin Tae-yong lebih memilih 2 bek yang merumput di Liga Domestik, yakni Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Perang dingin yang berlarut ini membuat banyak yang mempertanyakan masa depan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan kedatangan calon bek tengah baru, Mees Hilgers, FC Twente, yang sudah mendapatkan lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi. Tapi, Erick Thohir mengatakan, pintu timnas Indonesia buat Elkan Bagot sebenarnya belum tertutup. Sang pemain hanya perlu membuka diri dan menurunkan egonya untuk kembali. Ya tentu Elkan harus membuka diri. Saya lihat Elkan ini pemain potensial buat Indonesia. Tetapi, kembali saya ingatkan, kita itu di tim nasional permainan tim, tidak bisa hanya satu pemain, ujarnya. Elkan sendiri juga harus punya komitmen kalau mau bangun timnas. Kita cari kecocokanlah, tidak usah saling ego. Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya, dia punya kebijakan yang keras, dan saya harus hormati itu, lanjut Erick. Sosok yang juga Menteri BUMN itu mengingatkan bahwa Elkan sebenarnya punya peluang besar untuk mencapai banyak hal bersama timnas Indonesia. Itu akan sangat sayang jika disia-siakan. Saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi dengan timnas Indonesia jauh lebih besar dibandingkan kesempatannya gabung ke timnas negara lain. Saya rasa, ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu pikirkan itu, kata Erick Thohir. Keputusan memang ada di Elkan Bagot. Sejauh ini, banyak pihak sudah buka suara, kecuali dirinya. Beberapa waktu lalu, via wawancara eksklusif dengan PSSI, Shin Tae-yong juga mengutarakan hal yang sama. Memang, masalah ini sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal, katanya. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia diisi banyak pemain dari Liga Eropa, Shin Tae-yong beri pernyataan menohok. Kemajuan timnas Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir ini memang cukup memberikan perkembangan signifikan dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia sejak memasuki era sepak bola modern.
Dilansir oleh laman resmi PSSI, pssi.org, sejak Shin Tae-yong memilih melatih timnas Indonesia di akhir tahun 2019 silam, banyak punggawa tim nasional dari berbagai level yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan atau diaspora yang umumnya bermain di Liga Eropa. Fenomena ini tentunya cukup menarik, khususnya dalam 10 tahun terakhir yang dimana seluruh lini di skuad timnas Indonesia saat ini memiliki setidaknya satu pemain keturunan atau naturalisasi yang menjadi andalan di skuad Garuda. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa saja hal positif yang diberikan oleh pemain-pemain keturunan yang umumnya bermain di Liga Eropa tersebut bagi timnas Indonesia? Melansir dari kanal berita antaranews.com, pada Kamis, 5 September 2024, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, kehadiran para pemain yang berkompetisi di Eropa secara tak langsung memberikan peningkatan yang cukup signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam pemahaman sepak bola modern. Saya dapat mengatakan bahwa para pemain yang bermain di Eropa, sejujurnya sangat membantu kinerja tim kami. Tentu saja kami memiliki pemain yang berasal dari sana, mereka memiliki fisik dan taktik serta pemahaman dan hal-hal teknis yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Memang tak dapat dipungkiri, para pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga Eropa tersebut memang memberikan sudut pandang baru bagi para pemain liga lokal mengenai pesepak bolaan modern. Selain itu, mereka juga bisa memberikan dampak positif lain seperti cara kehidupan seorang atlet, baik dari asupan nutrisi hingga bersosialisasi di media. Hadirnya pemain-pemain diaspora jadi kunci sukses timnas di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut lagi, banyaknya pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda yang hadir di timnas Indonesia juga secara tak langsung memberikan lonjakan prestasi di tim nasional. Salah satunya adalah timnas Indonesia pertama kali menginjakkan kaki di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia sejak perubahan format kualifikasi puluhan tahun lalu. Beberapa nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh dan beberapa nama pemain keturunan lainnya menjadi bukti bahwa hadirnya para pemain naturalisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi prestasi tim nasional saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Towel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Towel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Towel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Towel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya. Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Towel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Towel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Towel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Towel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Towel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Justin Hubner terlalu rawan kartu kuning, ia sulit masuk kandidat starter skuad Garuda. Justin Hubner terancam terpental dari jajaran starter timnas Indonesia, sebab kini ada 3 bek tengah Eropa yang rutin bermain bagi klub. Mulai sekarang, Justin Hubner tak akan bisa lagi dianggap sebagai pemain starter otomatis di timnas Indonesia.
Sejak pertama kali debut di Piala Asia 2023, bek Wolverhampton Wanderers itu selalu bermain sejak awal jika tersedia. Meski bisa menampilkan standar tinggi, fans Indonesia tetap menyoroti sisi negatif performa Hubner. Sosok 21 tahun itu dinilai terlalu mudah melancarkan tackle yang berbuah kartu kuning. Dilansir dari Transfermarkt, Hubner sudah mencatat 4 kartu kuning dalam 10 caps bersama timnas Indonesia. Artinya, ia rata-rata mendapatkan kartu kuning sekitar 1 kali dalam 2 pertandingan. Ia pun sudah menjalani hukuman akumulasi kartu saat Indonesia berjumpa Arab Saudi pada September. Tak heran, netizen Indonesia menjulukinya sebagai bek dengan aura kartu kuning. Kabar buruk bagi Hubner, PSSI terus menggenjot naturalisasi untuk membuat para pemain tak bisa berada di zona nyaman. Jika sebelumnya Hubner tak punya pesaing, kini terdapat sejumlah bek jempolan yang baru datang dari Eropa. Maes Hilgers datang pada jeda internasional Oktober dan sudah mengantongi 2 caps. Bek FC Twente itu bermain reguler di Liga Belanda dan Liga Eropa. Teranyar, Kevin Dix baru saja resmi dinaturalisasi. Ia bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark serta rutin tampil di Liga Champions. Perbedaan Hubner dengan Hilgers dan Dix adalah, 2 pemain yang disebut terakhir rutin bermain di level klub. Adapun Hubner saat ini hanya ditempatkan di tim Wolves U21 dengan menit bermain yang minim akibat cedera. Mengingat Shin Taeyong juga mempunyai Jai Itzes, maka 3 bek tengah starter untuk laga selanjutnya sudah terbaca. Trio bek untuk menghentikan serangan lawan yaitu Itzes, Hilgers, dan Dix. Akan tetapi, ketiganya bisa saja tergantikan jika ada yang cedera. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, kata Shin Taeyong soal Hubner. Dan, pastinya porsi latihannya kurang. Menurut kalian, siapa yang layak jadi starter di posisi bek? Meski sudah sembuh dari cedera, Maes Hilgers tetap batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar kurang baik datang dari skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, salah satu pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, batal datang ke tanah air. Kabar itu disampaikan oleh salah satu akun Twitter Twente Insite pada Senin, 11 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, Maes Hilgers akan tetap berada di Belanda pada agenda FIFA Matchday. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Maes Hilgers. Maes Hilgers sempat diragukan datang ke Indonesia. Sebab, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat FC Twente menghadapi Willem II pada 2 November 2024. Maes Hilgers pun absen saat FC Twente bertemu OGC Nice pada 8 November 2024. Namun, ia kembali diturunkan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam pada 10 November 2024. Pecinta sepak bola Indonesia senang dengan kembalinya bermain Maes Hilgers di FC Twente. Itu artinya, cedera yang menimpa pemain keturunan tersebut sudah sembuh. Namun ternyata Maes Hilgers dikabarkan memilih untuk tetap di Belanda. Ia fokus dalam penyembuhan cedera yang saat ini sedang menimpanya. Maes Hilgers tidak akan datang ke Indonesia. Ia akan fokus pada pemulihan penuh cederanya, tulis akun Twitter Twente Insite. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, juga sudah menyampaikan bahwa PSSI masih berdiskusi dengan Maes Hilgers. Atas dasar itu, PSSI belum membelikan tiket pesawat untuk Maes Hilgers ke Indonesia. PSSI masih akan melihat terlebih dahulu kondisi cedera yang menimpa pemain bernomor punggung 2 itu. PSSI tidak mau memaksakan Maes Hilgers bermain membela timnas Indonesia karena cederanya itu. Sampai saat ini kami belum membelikan tiket pesawat untuk Maes Hilgers. Kami mau melihat kondisi cederanya seperti apa, kata Sumarji kepada awak media. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sangat berpengaruh pada skuad Garuda? Alasan Shin Taeyong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam. Shin Taeyong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain timnas Indonesia ditetapkan. Asnawi memang kena cedera hamstring, terang Shin Taeyong kepada wartawan, Kamis, 7 November 2024. Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah, sambungnya. Tapi, menurut Shin Taeyong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu. Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah, jadi akhirnya tidak dipanggil, terang Shin Taeyong. Seperti diketahui, Shin Taeyong telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi.
Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring. Tetapi, kapten timnas Indonesia itu diketahui telah pulih dari cederanya. Pasalnya, Asnawi tampil membela Port FC ketika melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024. Di laga tersebut, ex-pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Asnawi bermain menggantikan Subhanan Burera. Meski tak ada Asnawi, timnas Indonesia tentunya bertekad mendulang hasil manis saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ini akan jadi dua laga kandang timnas Indonesia sehingga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Pemain senior Jepang, Malaysia pamer kiper diaspora calon naturalisasi. Tak mau kalah dari timnas Indonesia yang punya Martin Paes, Malaysia pamer kiper diaspora didikan Real Madrid, bernama Diego Altuve. Di lain sisi, langkah naturalisasi yang dibuat oleh PSSI ini kabarnya akan diikuti oleh timnas Malaysia. Baru-baru ini, salah satu akun media sosial X, Onefootball M, mengungkapkan bahwa tim asal Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim, JDT, tengah mengincar kiper asal Spanyol tersebut. Klub terbaik Malaysia tuh mengincar kiper berusia 24 tahun, Diego Altuve. Untuk saat ini, Altuve memang tengah berstatus bebas transfer. Sebelumnya, ia membela tim kasta kedua Liga 2 yakni Albacete Ballonpied. Namun, Altuve memiliki pengalaman yang cukup mentereng. Ia pernah bergabung dengan Real Madrid U17 hingga Real Madrid Castilla. Melansir dari Stadium Astro, kiper berpostur 188 cm tersebut memiliki darah keturunan Melayu. Oleh sebab itu, dirinya kemungkinan akan dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Diego Altuve akan menjadi kiper Harimau Malaya dan JDT, tulis akun Football IM. Punya hasrat main di Liga 1 Indonesia, Justin Hubner sebut 3 klub ini sebagai destinasi di akhir karir. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner membeberkan soal keinginannya untuk membela klub Liga 1 saat memasuki penghujung karir sepak bolanya. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membantu timnas Indonesia dalam keberhasilan menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sendiri merupakan pemain andalan di Wolverhampton U21 yang juga pernah berkiprah di Cerezo Osaka. Bek berusia 21 tahun itu pernah dipinjamkan ke klub Jepang tersebut hingga memutuskan untuk kembali ke Wolverhampton U21 karena jarang mendapatkan menit bermain. Kendati begitu, Justin Hubner kerap menjadi tulang punggung dari lini pertahanan bersama Wolverhampton U21 dan sedang berjuang untuk menembus tim utama dari klub Liga Inggris tersebut. Menurutnya, ia harus lebih banyak menarik perhatian klub lainnya demi mendapatkan banyak menit bermain demi bisa memperkuat skuad utama yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Walaupun bertekad untuk membuktikan diri terus bisa bermain di Eropa, namun dirinya membuka peluang untuk bisa berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Justin Hubner mengatakan bahwa jika dirinya terbuka untuk bisa membela klub Liga 1 saat memasuki masa penghujung karirnya. Bahkan, Justin Hubner secara belak-belakan menyebut klub Bali United sebagai salah satu klub Indonesia yang ingin ia bela. Kamu tahu tidak jika saya bilang tidak pada semua klub orang-orang tidak akan menyukainya, ujar Justin Hubner dikutip dari YouTube Sport 77 Official. Jadi saya pikir untuk hidup, Bali sangat bagus, juga klubnya Bali United, tambahnya. Tak hanya itu, Justin Hubner juga menyebutkan jika Persib Bandung dan Persija menjadi pilihan yang bagus untuk dirinya bela suatu saat nanti. Meski begitu, kepindahan untuk membela klub Liga 1 Indonesia tak ingin ia jadikan sebagai ambisi dan tujuan dalam karirnya dalam waktu dekat. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, pungkas Justin Hubner. Itu bukan ambisiku, saya tidak ingin berada di klub Indonesia sekarang, mungkin di akhir karirku bermain di Indonesia mungkin Bandung, Makassar mungkin di Bali United, lanjutnya. Dirinya mengaku jika tak terlalu mengetahui terkait klub terbaik yang ada di Indonesia sehingga ia akan memikirkan dengan matang suatu hari nanti. Bahkan dirinya sempat bergurau untuk membuka peluang membela Persifa Fakfak yang merupakan daerah asal dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri. Saya ingin bermain untuk klub terbaik, saya tidak tahu apa klub terbaik di Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Hasil laga grup C bikin publik Vietnam mengakui kekuatan timnas Indonesia yang membuat Asia ketakutan. Publik Vietnam salah satu yang antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia.
Mereka memang tak menjadi unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tim besutan Shin Taeyong sudah membuktikannya, menunjukkan kekuatan dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang, tulis Dantri Fan. Bukan tanpa alasan media Vietnam ini mengatakan demikian, hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu bek Arab Saudi. Salah satu pemain andalan The Green Falcons rekan setim Cristiano Ronaldo yang sudah merasakan kekuatan skuad Garuda. Sultan Al Ghanam mengaku hasil imbang di King Abdullah Sport City bukan karena timnya tampil buruk, tetapi memang Indonesia tampil luar biasa. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bahkan dinilai mengalami perkembangan yang begitu pesat, hingga sampai pada level saat ini. Kami bermain bagus tapi kami tidak dapat menyangka Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, ucap Sultan Al Ghanam. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Namun, media Vietnam menyampaikan pesan bijak bagi yang sering mengatakan hal itu, yakni agar tidak meremehkan potensi skuad Garuda. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan alias diaspora dari Belanda. Itu tidak salah, namun komentar seperti itu akan meremehkan potensi yang dimiliki skuad Garuda, tulis Dantri Fan lagi. Bagaimana menurut kalian? Penyebab bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, tak kunjung debut di Oxford United terungkap. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, menjelaskan nasib para pemain baru serta bagaimana cara mereka mendapat tempat utama di tim. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand resmi direkrut Oxford United pada 19 Agustus 2024. Pemain timnas Indonesia itu didatangkan dengan status bebas transfer dari klub Belgia KMSK Deinze. Namun, Marcelino Ferdinand tak kunjung mendapat pertandingan debutnya bersama The Yellows, julukan Oxford United. Buckingham menjelaskan, para pemain baru harus bekerja keras serta beradaptasi terlebih dulu untuk mendapatkan tempat di klub. Saya pikir jika Anda mendapat banyak pemain baru, dan Anda melihatnya hampir di setiap musim tim berkembang. Para pemain itu sangat bekerja keras untuk agar bisa mendapatkan tempat di klub, kata Buckingham, dikutip dari kanal YouTube Oxford United. Anda tidak bisa mengabaikan kualitas pemain, tetapi juga kebersamaan itu penting bagi para pemain. Anda, pemain, harus terus bekerja keras, dan memastikan kombinasi itu berjalan dengan baik, sambungnya. Anda tahu kami merekrut 16 pemain pada musim ini, Anda harus memastikan mengenali apa yang sudah didapat. Sebab terkadang kamu bisa saja melewati salah satu pemain. Kami sangat berhati-hati untuk itu, tambah Buckingham. Jika semuanya berjalan dengan baik, Buckingham akan menilai progres para pemain baru sebelum bermain untuk pertandingan debutnya. Juru taktik asli Inggris itu akan merencanakan pertandingan debut yang cocok untuk para pemain anyar. Dan kemudian, kami menambahkan, pemain, secara bertahap. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa tampil, sementara mempersilahkan para pemain yang baru mendapatkan kontrak untuk memahami itu, jelas Buckingham. Anda tahu di mana kami merasa apakah mereka siap untuk itu, bermain, atau kami merasa pertandingan ini cocok untuk mereka, ucapnya. Menarik menantikan perjuangan Marcelino Ferdinand untuk mendapat tempat dalam pertandingan Oxford United. Akankah dia bisa segera debut untuk membuktikan kualitasnya kepada sang pelatih? Bagaimana menurut kalian?